Ya, halo guys, selamat datang kembali bersama saya Reno Reaction di hari yang cerah ini gitu ya. Ya kalau malam gelap, kalau nontonnya siang cerah. Di hari yang cerah ini gitu ya, atau di malam yang gelap sunyi ini, kita akan mereaksi beberapa video yang saya temukan di media sosial gitu guys. Apalagi kemarin KDM Kang Deddy Mulyadi ya, Bapak Aing telah mendatangi salah satu podcast terkenal gitu ya. Wah, emang sih bukan terkenal lagi sih kalau kata saya mau podcast terramai se Indonesia gitu ya, Close the Door. Channelnya ya di channel Close the Door gitu, channel Deddy Corbuzier gitu. Ini podcast milik Deddy Corbuzier gitu ya. Ya, sama-sama Deddy. Ya tanpa banyak basa-basi, mari kita simak saja videonya guys. Nemuin warga anaknya 24, bayangin. Serius, di Purwakarta tuh ada. Jadi sebenarnya begini, itu kalimat penerima bansos harus vasektomi itu nggak ada. Nggak ada kalimat itu. Yang buat siapa kamu? Yang buat media, bukan saya. Oh gitu. Kan ada pidato lengkapnya ada. Itulah enaknya jadi gubernur ngonten. Karena seluruh ucapan saya terekam dengan baik. Jadi ada bukti nih ngomongnya. Dan lengkap kan, Oke. 30 menit, 25 menit, nggak sepotong-sepotong. Iya. Dan yang ngambilinnya nggak orang gitu loh, bukan konten kreator yang ngambilin. Ya kan kalau orang lain mungkin pemimpinnya menjadi objek konten kreator. Iya, betul. Kalau saya bukan, gubernurnya ngajakin untuk jadi konten kreator. Iya, jadi apapun yang Anda omongkan ada buktinya, Ada buktinya. Iya, betul. Oke. Vasektomi berarti nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Jadi begini ceritanya. Ini pengalaman saya. Oke. Pengalaman saya ini bukan sekarang ketika jadi gubernur. Ketika masih anggota DPR, ketika jadi bupati. Saya gini loh. Nemuin warga anaknya 24, bayangin. Serius. Di Purwakarta tuh ada. Loh, saya ajakin, mudah-mudahan masih ada sih ibunya. Serius ini ngomong. Serius. 24 tuh satu keluarga, satu ibu. Satu ibu, satu suami, satu bapak. Ada di Pleret. Itu kalau nggak salah itu 24 deh. Itu kurang hiburan. Justru hiburannya itu. Ya itu. Gimana sih? Ini gimana sih hiburannya itu? Karena ini kurang hiburan itu. Ada di Pleret. Saya pokoknya angkanya 22 atau 24. Pokoknya di angka itu. 20 lah ya pokoknya nih. Ya pokoknya di atas 20. Ibu-ibunya pernah ada dicek. Ada di wawancara saya, di ngobrolin saya, di obrolan saya ada. Ini ya. Di YouTube saya ada. Ini dengan orang dengan 22 anak. Ini Bapak pernah bikin video itu ya waktu itu ya? Ada. Dengan 22 anak. Kalau orang dengan 22 anak itu harus kaya sekali. Kaya banget. Harus kaya. Si ibunya si ibunya jualan gorengan. Aduh. Bapaknya narik beca. Artinya gini loh, dia punya keunggulan yang lebih orang lain bikin anak bayi tabung. Ini kan nempel jadi. Aduh. Sampai 24 atau enggak 22, intinya 20 ke atas gitu kata Kang Deddy Mulyadi. Itu kartu keluarganya apa enggak 2 lembar itu guys gitu. Aduh. Nah inilah salah satu Kang Deddy Mulyadi mungkin ya. Salah satu alasan Kang Deddy Mulyadi menyuruh untuk para suami gitu yang KB, bukan para istri gitu ya. Ya menyusahkan juga, anak 24, ibunya jualan gorengan, bapaknya narik beca. Nah, yang punya anak 5 aja minimal itu punya investasi punya aset yang besar gitu ya untuk anak-anaknya ke depan gitu. Itu anak 5 gitu. Nah, anak 20-an itu kalau hitung-hitungan saya perkiraan 18 tahun ya. Si ibunya ini mengandung gitu, guys. Buset dah. Ngeri ya. 24 bukan ngeri sih ya. Kalau kata orang zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki. Tapi nggak sebanyak ini juga gitu, guys. Kalau kata saya mah gitu ya. Dan ya itu tergantung kalian ya. Perkataan orang zaman dulu itu bener apa enggak gitu. Kalau banyak anak banyak rezeki. Kalau dari perspektif saya sih enggak juga sih ya. Banyak anak malah banyak pengeluaran gitu. Ya video ini untuk pembukaan aja guys, biar kita sedikit hiburan gitu sebelum menyimak video-video yang bikin kita kesel gitu ya dari para oknum-oknum penyinyir gitu. Mari kita simak saja langsung ke video selanjutnya gitu ya.
Dan untuk fans fanatiknya KDM, langsung aja saya gas. Kalian menyerang kehidupan pribadi Bu Atalia karena mengkritik kebijakan KDM. Kalian pikir kehidupan rumah tangga jagoan Anda sudah benar gitu? Sudah paling harmonis? Oh tentu tidak. Coba lihat ini. Ada dugaan KDRT. Dan posisi jagoan kalian itu dicerai. Digugat cerai. Jadi bisa jadi ya. Masalahnya memang ada di dia. Makanya ngaca dulu kalau mau nyerang personal. Jadi berbalik kan ke jagoan Anda. Sekali lagi, VT ini saya tujukan untuk fans-fansnya KDM. Juga untuk menjawab komentar-komentar netizen yang model begini nih. Kalau KDM-nya sendiri, menurut saya sudah fair. Dia menjawab substansi kritik, meskipun banyak ngaconya. Dan apa yang dilakukan oleh Bu Atalia itu sudah benar. Sebagai anggota DPR RI, memang tugasnya mengawasi. Jangan seperti Kang Maulana, kerjanya cuma membebek. Bapaknya ngapain aja, dibenerin. Anda digaji negara untuk melototin kerjaan bapak Anda yang nggak bener, bukan jadi tim hore. Jadi sekali lagi, buat fans fanatiknya KDM, berhenti menjadikan KDM berhala. Kalau memang sudah terbukti kebijakan KDM itu ngawur, ya terima saja, jangan menyerang pribadi. Gini guys, justru apa namanya, kita tuh kesel gitu ya, kita sampai menyerang pribadi gitu. Ya sebenarnya nggak boleh gitu ya menyerang pribadi seseorang gitu ya. Betul apa yang dikatakan pria obesit. Ya nggak boleh nyerang pribadi guys. Apa personal ya, nggak boleh nyerang personal gitu ya, nggak boleh main fisik gitu. Kalau politik ya politik, nggak boleh sampai nyerang fisik gitu guys. Cuman masalahnya ada juga penyinyir yang sering nyerang fisik gitu, kayak dulu tuh ada yang bilang gubernur ableh, ada yang bilang apa oknum itu, ada yang bilang banci tampil gitu ya. Wah itu kan udah nyerang personal gitu. Nah kalau misalkan beliau ini nyerang fansnya Kang DM, termasuk saya gitu kan, saya kan fans KDM gitu ya, apa kita semua itu fans KDM gitu ya gitu. Apa beliau bilang ke fans KDM jangan nyerang personal lah, kalian juga sebagai oknum penyinyir jangan nyerang personal gitu ya. Kita nggak bakal nyerang personal duluan kalau nggak kalian ngeduluin gitu ya. Ya Kang Deddy juga nggak bakal ngusik orang lain kalau nggak diusik duluan, gitu aja, simple gitu ya. Oke, mari kita simak video selanjutnya guys. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Tak terima dikritik Atalia, istri dari Ridwan Kamil. Kang Deddy Mulyadi janji tahun depan bangun 50 sekolah. Hei, Anda bukan Bandung Bondowoso yang bisa membangun 1000 candi dalam satu malam. Mau Anda bersekutu dengan jin atau menikah dengan Nyi Roro Kidul, nggak akan mampu. Lagi pula, duitnya dari mana? Kalau satu sekolah butuh 10 miliar, artinya 50 sekolah butuh 5T. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kalau maksud Anda 50 sekolah untuk pembangunan selama 5 tahun, ya masih mending RK. Selama menjabat 2020 sampai 2025 sudah terbangun 30 sekolah, sebagaimana data yang Anda sampaikan. Itu pun masih dikorting COVID 2 tahun. Dan 30 sekolah yang dibangun oleh RK, itu barangnya sudah ada. Sedangkan 50 sekolah yang Anda janjikan, itu masih omon-omon. Jadi stop kibuli rakyat, menghayal boleh tapi jangan ketinggian. Rakyat butuh bukti, bukan omon-omon. Nah ini aduh, Kang Deddy Mulyadi itu baru apa namanya menjanjikan gitu, belum terrealisasikan. Karena Kang Deddy Mulyadi bilang di tahun depan, nyampe tahun depan aja belum udah bilang jangan bohongi rakyat. Ya kan apa belum dilaksanakan gitu, namanya rencana gitu kan. Kita sebagai manusia itu hanya bisa berencana gitu ya. Tuhan yang merealisasikannya gitu. Rencana kita ini disetujui Tuhan apa enggak gitu ya. Kalau misalkan saya sebagai orang Islam gitu ya, apa sebagai umat Islam gitu ya, kita itu sebagai manusia hanya bisa berencana gitu, biar Allah yang menentukan gitu guys. Nah rencana Kang Deddy Mulyadi itu ya kalau misalkan apa namanya tidak Gusti Allah tentukan gitu ya, tidak Gusti Allah izinkan, ya bisa saja tidak terrealisasikan gitu kan. Tapi kan saya yakin Kang Deddy Mulyadi pasti berusaha gitu. Ini baru aja Kang Deddy Mulyadi bilang kayak gitu udah dipelintir lagi gitu kan, dibilangin bohongi rakyat gitu, kebohongan KDM tulisannya, buset dah. Ini masih 2025 bang. Terus yang kedua lagi gini bang ya, Bang Ekowi, aduh Ekowi Jokowi sama aja. Ekowi Dodo ini, aduh anak abah ya. Ya ngitung yang bener bang, aduh. Anak TK aja ngitung gampang gitu loh. Anda ngitung apa dia bilang kalau misalkan satu sekolah butuh 10 miliar dan ingin membangun 50 sekolah, 10 kali 50 10 miliar dikali apa 50 itu katanya 5 triliun gitu. Aduh. Gini. Ini apa? Hitung yang bener dulu lah gitu ya. Dari sini kita bisa tahu gitu ya bahwa penyinyir KDM ini apa namanya?
rata-rata sekolahnya nggak becus gitu, ngitung aja nggak becus gitu. Masa apa 10M dikali 55T, 10M kali 50 ya 500M. Aduh, gini saya buktikan aja dah. Sekarang kita buka kalkulator ya. Nah ini kalkulator guys. Apa tadi 10M, gimana 10M, ini 10 juta apa 10M ini? Nah, ini 10M ya. Nah ini 10M dikali 50, 500M. Ini 500M, ini 500 kalau juta kan nolnya 6, tambah 3 lagi berarti M gitu ya, miliar gitu, berarti 500M bukan 5T. Kalau 5T itu begini nih, tulisan 5T itu begini nih. Nah ini 5M, ini 50M, 500M. Nah ini 5T, 5 triliun tuh begini. Aduh gimana ya, sekolah aja nggak becus gitu, kalkulator dipakai bang gitu ya. HP Anda tuh ada kok kalkulator, kalau mau nyinyir itu agak bener dikit lah gitu maksud saya itu ya. Terus tanggapan saya simpelnya gini aja deh, ini kan belum sampai tahun 2026. Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi di tahun depan sampai akhir tahun depan gitu ya tidak merealisasikan, ya apa yang Anda katakan ini ya bisa dibilang tidak ada salahnya gitu menyebut Kang Deddy Mulyadi berbohong. Cuman kesalahan Anda di sini gitu ya sebagai penyinyir, belum juga direalisasikan, belum juga nyampe tahun depan gitu ya yang dijanjikan Kang Deddy Mulyadi udah bilang ini kebohongan KDM gitu kan. Memelintir gitu perkataan KDM gitu. Jadi susah jadi pemimpin yang jujur ini ya. Kalau ada penyinyirnya gitu, ada yang nggak sukanya itu ngomong dikit langsung dipelintir memunculkan kontroversi gitu ya. Ada saja ya pria obesit. Iya itulah. Perseteruan KDM dengan Kang Farhan makin panas guys. Hampir semua kebijakan KDM ditolak oleh Kang Farhan, dari teras jam pelas, jam masuk sekolah, rombel 50 siswa, larangan iklan di media massa, larangan ASN rapat di hotel, dan yang paling hot soal larangan study tour. Kang Farhan awalnya cuma nyenggol dikit KDM dengan mengatakan di Bandung mah bebas. Si lejing soek, si birit budugnya, anu perseteruan panas saha, sia, anu panas mata banget sia, nya, ejeng buuk sia, nya, ejeng huntu sia, tak ada anu panas, nya, buatur nanti paranas iya perseteruan naon, cicing wae, sia anu ngaramekeun mah sia anu rame sorangan, deh tai ledig, nya. Yo, batur henteu naon si anu rariweuh, anu raribut. Yo. Boh hitut. Sanu hitut. Nya, tah, ye, sia ribut kitu teh lain bau hitut naon antara sungut sia jeung irung sia deukeut. Tah sungut sia bau ka ambu ku irung sia. Kitu. Tai ledig ah. Gini aja guys. Bagi kalian semua ya yang punya TikTok gitu ya pasti rata-rata orang Indonesia ini punya gitu ya TikTok ya. Buka TikTok, cari aja Ekowi gitu ya, Ekowi _ atau Ekowi Dodo, nanti muncul akun orang itu. Nah kita ramaikan kontennya, kasihan gitu dia nyenggol Kang Deddy Mulyadi terus menerus, itu mungkin karena kontennya sepi gitu ya. Ini kita lihat aja di yang video yang sebelumnya kita tonton gitu. Like-nya di sini cuma 727 gitu. Yang berarti kontennya sepi, nggak begitu rame. Yang komen 1000. Nah, ciri-ciri orang yang dirujak netizen itu, yang like-nya sedikit, komennya banyak. Nah, ini beliau ini sedang dirujak gitu ya. Mari kita ramaikan komen-komen ke ke akun TikTok si abang ini gitu. Tapi saya mengingatkan jangan nyerang personal ya guys ya. Itu nggak boleh gitu ya. Kita kritik saja gitu, kenapa beliau ini seperti ini gitu, kita kritik nyinyirannya aja gitu, kita kasih paham gitu dia ya, soalnya kasihan nggak paham gitu, sekolahnya nggak becus gitu ya, ngitung aja nggak benar tadi.
Simak momen menarik saat Gubernur Deddy Mulyadi menjawab proposal pengajuan Pemda Cirebon. Momen ini terjadi saat Gubernur Deddy Mulyadi membahas usulan proposal anggaran infrastruktur dari Pemda Cirebon. Jadi kami memohon, kami sudah melakukan proses usulan 2025 realisasi 2026 untuk penanganan jalan usulan 12 ruas dengan alokasi anggaran 109,1 miliar. Kemudian yang kedua, penanganan irigasi usulan 43 lokasi dengan alokasi anggaran 29,6 miliar. Itu sudah terikut di SPD. Ya, jadi yang paling utama begini, bahwa kita ini kan hari ini bahasa orang Sunda mau sapa pahit sama manis. Ya gitu loh. Bahwa Provinsi Jawa Barat itu memiliki komitmen bahwa Jabar ini bareng, karena provinsi ini nggak punya wilayah. Yang punya wilayah adalah kabupaten, kota, dan desa. Nah, kita berkomitmen untuk mendistribusikan seluruh alokasi belanja di provinsi itu, pertama menyelesaikan apa yang menjadi tugas Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, menyelesaikan apa yang menjadi tugas kabupaten kota. Tetapi di balik itu kita juga ingin melihat postur kedalaman anggarannya. Jangan sampai ada satu sisi ingin minta bantuan dari provinsi alokasi pembiayaan, tapi membeli pembiayaan di kabupaten kotanya itu digunakan bukan yang tidak penting, karena di provinsi sudah yang nggak ada penting sudah nggak ada lagi sekarang. Kita udah clear semuanya dibukain, kemudian ya sehingga makanya tadi rasionya kepala Bapeda. Nah, saya minta kalau Kabupaten Subang 3,2 mampu menganggarkan jalan hampir 400 miliar, 300 berapa? 360 miliar loh itu APBD murninya. Nah kemudian Purwakarta bisa hampir Purwakarta enggak lah 250 miliar 250 miliar untuk APBD Purwakarta yang hanya 2,25 triliun. Nah ini kan 4,2 nih, masa 4,2 anggarannya jalannya di bawah 300? Periksa dulu Pak, pasti banyak yang disembunyiin. Kalau Bapak kagok, nanti tim kita bantu Pak. Jadi Bapak punya alasan, yang nyoretinnya dari provinsi gitu, biar Pak Bupatinya nggak dimarahin oleh kepala daerah. Dia pasti begini-gini nih kalau dicoretin. Tahu saya, itu yang saya, tahu saya. Ya, kita bareng-bareng Pak, agar Pak Bupati ini periode yang kedua ini Cirebon, jos. Nah persoalan nanti berikutnya ditulisin nama ibu bupatinya atau siapapun, bagi saya nggak ada masalah. Ya Pak. Gimana komentar kalian? Tuh guys, apa namanya, hampir terbongkar gitu ya. Ketahuan gitu ya kalau misalkan apa namanya, dana segitu gedenya yang dialokasikan cuma sedikit gitu ya, itu kemana gitu. Untuk warga Cirebon ini kalian harus mempertanyakan gitu, duitnya kemana gitu guys. Ya saya mau ikut campur tangan ya, saya bukan warga Cirebon ya. Ya apa namanya, saya turut prihatin aja gitu kalau misalkan jalan di Cirebon masih banyak yang jelek gitu ya. Dan banyak sekali netizen yang bilang apa namanya, kalau kalian main ke Kabupaten Cirebon, kalau udah nemu jalan rusak ya itu udah berarti Cirebon gitu. Kalau misalkan kalian main di dekat-dekat Kabupaten Cirebon gitu ya, nah itu berarti saking parahnya gitu jalan rusak di Cirebon gitu guys. Nah itu menurut kata netizen yang komen gitu ya. Saya nggak pernah main ke Cirebon atau daerah-daerah dekat Cirebon gitu ya. Ya mungkin kalian yang berpengalaman gitu ya bisa tulis di kolom komentar apakah betul jalannya separah itu dan jalan yang rusak itu sepanjang itu gitu kan. Ya ini harus dipertanyakan gitu kan, duitnya dikemanain gitu, duit sebesar itu gitu ya. Kita kan kenal udah lama ya Kang ya. Terus kan Akang memang dari zaman dulu kan memang sikap sifat perilakunya emang kayak begini nih. Ya nggak berubah lah. Ya mungkin banyak orang kaget nih, ya kan. Sebenarnya ketika melakukan ini kan pasti banyak yang nggak suka. Memimpin itu kan bukan untuk disukai dan tidak disukai. Memimpin itu kan meletakkan kerangka dasar tentang visi kepemimpinan yang kita miliki. Sehingga pemimpin itu kan bukan follower, dia transcender. Bukan follower. Iya dong, transcender. Oke. Karena transcender, maka seluruh tindakan dan kebijakannya itu harus bisa mempengaruhi publik, mengarahkan publik. Nah, kita pertanyaannya adalah publik kita atau rakyat kita hari ini bagaimana sih? Dilihat dari sisi mana ya Kang? Iya, dari sisi apapun. Apapun. Rakyat kita ini apakah rakyat secara umum ya, yang dalam setiap waktu dipandu menuju arah visi yang sama?
Apakah dipandu menuju kesejahteraan? Apakah dipandu menuju kebahagiaan? Oke. Apakah rakyat kita ini dipandu untuk menjadi subjek atau menjadi objek? Oke. Nah, kalau saya menganalisis dalam setiap waktu, masyarakat kita hari ini dari mulai pelajar sampai ibu-ibu, sampai emak-emak, sampai teteh-teteh, itu kan bukan diarahkan menuju sebuah tujuan yang sesuai dengan pikiran dia. Tetapi kan diarahkan pada sebuah tujuan sesuai dengan pikiran yang mengarahkannya. Betul. Kan ini eranya era digital ya. Iya. Era digital, dan saya katakan bahwa secara umum kan Betul. masyarakat kita ini hari ini diarahkan untuk menjadi objek eksploitasi dari berbagai kebutuhan dan kepentingan. Yang ada di digital kan. Ya, baik yang ada di digital maupun yang ada di kehidupan. Betul. Tapi kan era digital dan sosial media ini mempengaruhi pola pikir mereka. Ya, karena itu mempengaruhi pola pikir mereka, maka saya dari awal, dari nol bermedia sosial, itu saya ingin media sosial saya itu mengajarkan orang untuk membangun paradigma baru tentang arah kehidupan. Arah kehidupan. Walaupun arah kehidupan yang saya arahkan adalah mengembalikan kembali masa lalu menjadi masa depan dengan pola pendekatan teknologi. Nah, guys, apa namanya, Kang Deddy Mulyadi ini memberikan pernyataan gitu ya, bahwa memimpin itu bukan masalah disukai atau tidak disukai, tapi meletakkan kerangka dasar tentang visi kepemimpinan yang kita miliki gitu. Nah, masalah suka atau nggak suka itu kan terserah di kita gitu, guys. Nah, saran dari saya untuk orang yang nggak suka sama KDM, kalian boleh kritik gitu. Kang Deddy Mulyadi itu tidak anti kritik. Kang Deddy Mulyadi terbuka gitu ya, sama anggaran aja Kang Deddy terbuka, apalagi sama kritikan gitu ya, pasti terbuka. Cuman jangan sampai nyerang personal gitu ya, jangan sampai nyerang fisik, dan jangan membawa opini-opini yang buruk gitu. Kenapa jangan membawa opini yang buruk? Karena kritik yang kritik gitu. Kalau fitnah ya kritik sama nuduh beda gitu. Ya intinya mengkritik itu boleh gitu ya, guys ya. Kritik KDM boleh gitu ya. Yang penting jangan nyerang personal, jangan membawa opini yang jelek-jelek. Ya kan itu sama aja memfitnah gitu, menuduh gitu ya, guys ya. Nah, itu tidak baik gitu. Dalam agama Islam, agama saya itu tidak diajarkan gitu untuk memfitnah seperti itu, guys. Nah, saya izin kepada Deddy Corbuzier ya, Bang Deddy Corbuzier, saya menampilkan beberapa cuplikan video Anda di video saya gitu ya, yang diklip oleh orang di TikTok, lalu saya tampilkan di sini gitu. Nah, ini kan hanya beberapa klip saja. Bagi kalian yang penasaran dengan video fullnya gitu ya, nanti saya taruh link videonya di deskripsi gitu. Kalian pencet aja gitu ya, nanti di deskripsi itu ada video video full podcastnya Close the Door Deddy Corbuzier bersama Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat pesan dari saya bahwa mengkritik itu boleh asal jangan nyerang personal dan jangan menggiring opini yang tidak baik gitu. Itu sama saja menuduh bagi saya gitu ya. Menuduh dan memfitnah itu tidak boleh gitu ya. Bahkan kalau saya yakin kok di agama manapun ya diajarkan itu tidak boleh untuk memfitnah, dan itu memunculkan sebuah kontroversi yang besar gitu. Ya, saya Reno Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.